anak-anak, salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Bukit. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini Bu Patmi akan menyampaikan satu materi, yaitu kontemplasi. Baik, ini duduk ya. Kontemplasi adalah kontemplasi diambil dari bahasa Latin, yaitu contemplare, yang artinya adalah memandang atau mengamati, ya, amati dan menatap. Nah, dari sini jelas terlihat bahwa kontemplasi berhubungan dengan penglihatan. Ya. Tetapi penglihatan di sini tidak melihat dengan mata, yang mata benar-benar mata seperti kita pakai setiap hari untuk melihat, tetapi kita melihat dengan mata batin, mata hati kita. Ya. Dan kontemplasi itu berhubungan dengan doa, yaitu doa kontemplasi. Dan tentunya kita tahu kalau kita berbicara tentang doa, pasti kita berhubungan dengan Tuhan sendiri. Maka memandang, mengamati, menatap di sini, melihat di sini adalah kita akan menatap, melihat, memandang Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus dengan mata hati kita. Itu pengertian dari kontemplasi. Dan dalam prakteknya ketika kita berkontemplasi, yaitu kita akan mengambil satu atau dua ayat dari bacaan Injil. Ini pengertian secara umum kontemplasi. Nah, mengapa saat ini Bu Patmi menjelaskan tentang kontemplasi? Karena memang di dalam sekolah kita di SMP Johannes Bosco ini sekolah di bawah Yayasan Santo Dominikus. Nah, sehingga kita menghidupi kehidupan Santo Dominikus, di mana kalian sekarang juga menjadi siswa-siswi SMP Johannes Bosco. Maka kalian pun sekarang juga menjadi anak-anak Santo Dominikus. Ya, maka sudah seharusnya bahwa kalian mengetahui tentang kontemplasi ini, dan nantinya kalian juga harus bisa melaksanakan kontemplasi ini. Mengapa? Karena kontemplasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan Santo Dominikus, Santo pelindung sekolah kita. Nah, mengapa sangat penting bagi Yayasan Santo Dominikus? Karena memang itu penting bagi Santo Dominikus. Menurut Santo Dominikus, bahwa berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, berbicara, berhubungan tentang Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan Bapak Agung Santo Dominikus. Seperti juga dia selalu melakukan doa kontemplasi untuk dapat selalu berjumpa, memandang, melihat, berbicara dengan Tuhan Yesus dimanapun Santo Dominikus itu berada. Karena Bapak Santo Dominikus dengan doa kontemplasi akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, kemudian dapat berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia dapat merasakan hubungan dengan Tuhan semakin dekat, sehingga dia merasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya, di dalam dia menjalani kehidupan setiap hari. Maka kita pun sebagai anak-anak Santo Dominikus, kita pun juga harus bisa melakukan kontemplasi itu, sehingga kita pun sudah bisa dapat berbicara dengan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Santo Dominikus ini. Dan itu diteruskan terus oleh murid-murid Santo Dominikus, seperti Santo Aquinas. Santo Aquinas juga menyampaikan bahwa ada istilah contemplata et aliis tradere, contemplate et aliis tradere, yang artinya
kontemplasi dan membagikan kontemplasi atau buah-buah kontemplasi kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi dalam kita melakukan kontemplasi, kita menghadirkan Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Maka hidup kita akan seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan ada dalam hidup kita. Dan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan melalui kontemplasi itu kita bisa berikan kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti itulah yang selalu dilakukan oleh Bapak Agung Santo Dominicus, selalu berbagi kasih, selalu berbela rasa dengan banyak orang yang dia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu tentang kontemplasi yang bisa Bupati sampaikan. Dan bagaimana kalian bisa melakukan kontemplasi? Ya, karena kalian harus bisa melakukan kontemplasi ini. Caranya mudah, Bupati akan memberikan langkah-langkahnya. Ya. Yang pertama, kalian bisa mencari tempat di mana kalian menginginkan tempat, tidak harus selalu di kamar, tidak harus selalu di tempat tertutup. Kalian bisa di tempat terbuka, di taman, dan dimanapun kalian bisa cari tempat yang tentunya tempat itu kalau bisa tenang, tanpa ada suara yang mungkin mengganggu, ya, karena kita membutuhkan suatu ketenangan. Kalau kalian sudah menemukan tempat yang memang nyaman buat kalian, maka kalian bisa menempatkan, kalian bisa duduk, kalian bisa berdiri dengan posisi apapun yang membuat kalian nyaman, tapi jangan tiduran, ya. Yang nyaman tiduran, ya itu sih posisi yang tidak bagus untuk kontemplasi. Tapi setelah kalian menemukan posisi yang nyaman untuk bisa kalian berkontemplasi, kalian bisa tenang, kalian bisa mulai diam, menutup mata, kemudian kalian bisa mengosongkan hati, ya. Sungguh kalian menghilangkan atau menyingkirkan dulu kehidupan duniawi, ya. Kita benar-benar tenang, diam, kosong, dan hati kita siap untuk Tuhan hadir dalam diri kita. Kalau kita sudah berhasil tenang dan sudah merasakan Tuhan hadir dalam diri kita, maka kalian bisa memulai dengan berdoa pembukaan atau doa pendahuluan. Setelah kalian doa pembukaan, pendahuluan selesai, kalian bisa mengambil 1-2 ayat kitab suci yang kalian inginkan, atau bisa juga mengambil bacaan Injil hari itu, kalian melakukan kontemplasi. Kalian baca pelan-pelan Injil itu, kalian resapkan dalam hati kalian, kalian pahami, dan kalian bisa sedikit berhayal kalian ada di dalam kisah dalam kitab suci itu, sehingga betul-betul kalian merasakan bahwa dalam Tuhan berbicara dengan saya, apa yang Tuhan inginkan dalam diri saya melalui peristiwa di dalam Injil tersebut. Kemudian setelah dibaca, merenungkan, diam. Setelah kalian bisa memahami, bisa mengambil maknanya. Kemudian kalian diam sejenak. Setelah itu kalian bisa tutup dengan doa penutup, dan bisa kalian tutup dengan doa berpakat. Setelah selesai, kalian bisa diam sejenak 5-10 menit untuk bisa merefleksikan diri kalian setelah kalian melakukan kontemplasi. Apa yang bisa kalian rasakan dengan kontemplasi itu? Apa yang sudah kalian dengar dari Tuhan dari kontemplasi itu? Atau mungkin kalian menemukan kesulitan atau tadi ada gangguan apa, ya. Nah, kalian bisa tuliskan di dalam refleksi kalian, sehingga suatu saat nanti di setiap saat kontemplasi kalian akan melakukan kontemplasi lebih baik lagi, lebih baik, dan lebih dapat benar-benar hening untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan lebih intensif lagi. Itu langkah-langkah kalian bisa melakukan kontemplasi. Demikian
Bu Patmi sampaikan materi tentang kontemplasi dan bagaimana kalian bisa melaksanakan kontemplasi dalam kehidupan kalian sehari-hari, dimanapun kapanpun kalian bisa melaksanakan kontemplasi untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian yang Bu Patmi sampaikan. Terima kasih. Berkah dalam